Halo semuanya, perkenalkan nama saya Makaira Mizelia dengan NIM 2415363. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil literatur review yang saya lakukan terhadap 4 buku. Tujuannya adalah untuk menggali perspektif dari berbagai penulis, lalu membandingkan pendekatan yang ada, serta menyimpulkan temuan-temuan yang penting untuk menjadikan landasan untuk penelitian atau praktik di lapangan. Mari kita mulai dengan buku yang pertama. Oke, untuk buku yang pertama, judul bukunya adalah Assessment of Children and Youth with Special Needs 5th Edition. Penulisnya adalah Lee B.G. Cohen dan Lauren G. Spencer. Berdasarkan hasil yang saya temukan dari buku Assessment of Children and Youth with Special Needs 5th Edition, yang pertama, buku itu membahas konsep assessment. Konsep assessment ini secara umum itu merupakan istilah untuk mengamati, mencatat, mengumpulkan, dan juga menafsirkan informasi untuk menjawab pertanyaan dan membuat keputusan instruksional tentang siswa. Merupakan aspek integral, wajib, dan tidak dapat dipisahkan dalam pengajaran. Nah, melalui penilaian ini, pendidik dapat mengumpulkan dan menafsirkan informasi mengenai siswa sehingga pendidik dapat menentukan apa yang sudah dan belum dikuasai oleh masing-masing siswa. Selain itu, penilaian ini juga membantu untuk mengidentifikasi kekuatan kebutuhan siswa, menetapkan tujuan pembelajaran, serta membimbing proses pengajaran. Nah, penilaian ini berfungsi sebagai panduan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ada juga konsep asesmen anak berkebutuhan khusus. Nah, asesmen untuk anak tipikal dengan konsep asesmen untuk anak berkebutuhan khusus ini berbeda. Nah, konsep asesmen anak berkebutuhan khusus itu melibatkan pengamatan dan juga mengumpulkan informasi yang lebih dalam untuk memahami kebutuhan dan kemampuan anak. Nah, proses ini itu mencakup berbagai jenis evaluasi seperti yang pertama adalah pengujian akademik, lalu yang kedua adalah pengujian intelektual, yang ketiga adalah observasi, yang keempat adalah pengujian bahasa, yang kelima adalah evaluasi psikologis, dan yang terakhir adalah asesmen tambahan. Nah, proses evaluasi ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak dan juga merancang program yang sesuai untuk mendukung perkembangan mereka dalam kurikulum pendidikan umum. Nah, asesmen ABK ini itu berfungsi sebagai alat utama dalam menentukan layanan pendidikan yang sesuai. Nah, tujuan asesmen ABK itu apa sih? Nah, yang pertama itu untuk memandu pengajaran di kelas, lalu adalah mengukur kemajuan siswa terhadap standar akademik dan perilaku. Yang ketiga adalah menentukan kebutuhan intervensi. Lalu yang keempat adalah menentukan kelayakan untuk layanan pendidikan khusus. Yang kelima adalah mengevaluasi efektivitas intervensi dan program pendidikan. Nah, ada juga fungsi asesmen. Nah, fungsi asesmen ini yang pertama adalah sebagai dasar pengambilan keputusan, lalu yang kedua adalah sebagai alat evaluasi perkembangan dan kemajuan siswa, yang ketiga adalah sebagai bagian dari proses perencanaan IAP. Nah, itu adalah dokumen yang dirancang untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus ini tuh menerima pendidikan yang sesuai. Nah, asesmen ini juga menentukan tujuan tahunan, strategi pembelajaran, serta akomodasi atau modifikasi yang dibutuhkan oleh siswa dalam IIP mereka. Nah, lalu ada sebagai sumber informasi untuk menentukan akomodasi dan modifikasi. Nah, berdasarkan asesmen pendidikan itu menentukan apakah anak ini memerlukan akomodasi, misalnya seperti tambahan waktu dalam ujian, lalu ada modifikasi misalnya mengurangkan jumlah soal dalam ujian. Lalu adalah sebagai alat untuk menentukan eligibility atau kelayakan layanan pendidikan khusus. Ini tuh menetapkan anak khusus itu hanya dapat menerima layanan pendidikan jika disabilitas mereka itu secara signifikan menghambat dan mencapai akademik mereka. Oleh karena itu, asesmen ini itu dilakukan sebagai berbagai pendekatan multidisiplin untuk menentukan tingkat dampak dari disabilitas tersebut. Ada juga lingkup asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ini mencakup kemampuan akademik, yang kedua adalah perkembangan kognitif, yang ketiga adalah perkembangan sosial dan emosional, yang keempat adalah kemampuan komunikasi, yang kelima adalah perilaku
fungsi eksekutif, yang keenam adalah keterampilan motorik dan sensorik, dan yang terakhir adalah kemampuan adaptasi dan kemandirian. Di buku ini juga membahas tentang response to intervention. Nah, ini tuh merupakan proses untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar dan juga memberikan intervensi khusus sebelum mereka mengalami kegagalan. Nah, proses RTI ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil pendidikan bagi semua siswa. Nah, proses sistematis ini tuh mencakup mengumpulkan data berkelanjutan, pencatatan, terus juga ada pemantauan kinerja siswa. Nah, pendidik ini harus menganalisis data tersebut menggunakan dalam perencanaan dan penilaian pengajaran. Ini juga ada CBM, Curriculum Based Measurement. How to teachers use CBM during the intervention process. Yang pertama adalah reading atau membaca kelas dasar atau juga SD. Nah, ada juga yang kedua written language. Ini tuh penilaian bahasa tulis yang dimulai di sekolah dasar atau begitu seorang siswa mampu menyusun sebuah frasa yang berisi beberapa kata. Yang keempat ada mathematics, dan yang terakhir adalah pemantauan dan intervensi perilaku. Nah, itu adalah review yang buku pertama yang berjudul Assessment of Children and Youth with Special Needs 5th edition. Mari kita lanjut ke buku kedua. Nah, yang kedua, judul bukunya adalah Assessment in Special Needs and Inclusive Education 11th edition. Nah, penulisnya adalah John Sylvia, James, dan Sarah Bolt. Di buku kedua ini, yang pertama kita akan membahas tentang Assessment for of as learning. Nah, yang pertama kita akan membahas asesmen untuk pembelajaran, yaitu assessment for learning. Nah, ini tuh adalah terjadi ketika guru itu menggunakan inferensi tentang kemajuan siswa untuk menginformasi pengajaran mereka informatif. Nah, ini adalah asesmen formatif yang digunakan oleh guru untuk membantu mereka dalam pengajaran. Nah, asesmen ini dapat dilakukan sebelum dan sepanjang urutan pembelajaran untuk menentukan kemajuan dan kesenjangan pembelajaran. Dari kata formatif ini, berarti guru itu juga memeriksa semua aktivitas di kelas dan juga menggunakan bukti-bukti tersebut untuk memutuskan apakah konsep tersebut perlu diajarkan kembali atau apakah bisa dilanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, hasil asesmen untuk pembelajaran itu dicatat tetapi tidak dinilai atau tidak termasuk dalam penilaian akhir. Pada dasarnya asesmen untuk pembelajaran itu dilakukan untuk memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua adalah asesmen pembelajaran, yaitu assessment of learning. Nah, ini tuh terjadi ketika guru menggunakan bukti pembelajaran siswa untuk membuat penilaian terhadap pencapaian siswa berdasarkan tujuan dan standar yang ditetapkan, yaitu sumatif. Nah, asesmen pembelajaran adalah jenis penilaian sumatif yang digunakan oleh guru untuk menentukan apa sih yang telah dipelajari oleh siswa dalam sesuatu unit atau bab berdasarkan standar atau tujuan untuk menilai kompetensi siswa. Nah, asesmen pembelajaran ini itu digunakan untuk tujuan pembelajaran nilai dan jenis penilaian ini biasanya yang dilaporkan. Nah, yang ketiga adalah asesmen sebagai pembelajaran atau bisa juga kita sebut assessment as learning. Nah, asesmen ini pembelajarannya adalah yang kita bisa sebut penilaian diri atau self-assessment. Nah, ini juga bersifat formatif, di mana siswa itu diberi kesempatan untuk memantau atau merefleksikan pembelajaran mereka sendiri secara kritis, serta mempersiapkan penyesuaian yang diperlukan untuk pembelajaran mereka. Nah, ini juga merupakan pembelajaran yang bersifat mandiri, di mana siswa itu menggunakan proses metakognitif mereka untuk berpikir tentang pembelajaran mereka sendiri. Nah, strategi apa yang mendukung pembelajaran tersebut dan mekanisme apa yang mereka gunakan untuk mengembangkan pembelajaran tersebut. Lalu asesmen ini juga pembelajaran adalah untuk penilaian yang paling tinggi dan digunakan agar siswa dapat memantau kemajuan pembelajaran mereka sendiri. Lalu kita akan membahas konsep tes. Nah, tes ini adalah sekumpulan pertanyaan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan respon tertentu dari seseorang.
Nah, tes ini juga berguna karena memberikan format yang sama kepada setiap peserta sehingga hasilnya bisa dibandingkan secara objektif. Tapi karena secara dilakukannya konsisten, tes juga dapat menghilangkan banyak faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi hasil asesmen. Namun kelemahannya adalah soal atau tugas yang diberikan belum tentu itu relevan bagi semua peserta. Nah, ada tes menghasilkan dua jenis data. Yang pertama adalah data kuantitatif dan yang kedua adalah data kualitatif. Ada juga jenis-jenis skor. Nah, jenis-jenis skor ini tuh terdapat beberapa jenis skor yang sering digunakan dalam asesmen. Di antaranya adalah standard scores atau skor yang dinormalisasi, lalu adalah percentiles, itu menunjukkan posisi seseorang dibandingkan kelompok lain, misalnya kayak seseorang itu berada di persentil 80, berarti dia lebih unggul dari 80% peserta lainnya. Dan yang terakhir adalah development scores, dan itu skor yang menunjukkan tingkat perkembangan seseorang. Misalnya seseorang anak berusia 7 tahun memiliki kemampuan membaca setara dengan anak usia 9 tahun. Nah, ada juga penggunaan skor dalam pendidikan. Skor tes ini digunakan untuk mengukur pencapaian siswa untuk menentukan kebutuhan, intervensi, dan membandingkan dengan standar pendidikan. Hasil tes ini tidak boleh langsung digunakan untuk menghakimi siswa, tetapi harus dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi belajar dan lingkungan. Lalu kita akan membahas konsep asesmen diagnostik. Yang pertama, definisi diagnostik adalah konteks pendidikan merujuk pada proses identifikasi dan analisis terhadap kesulitan atau kekuatan akademik siswa. Yang kedua adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah bagian dari proses evaluasi yang berfokus pada penggunaan alat ukur atau metode evaluasi tertentu yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam keterampilan atau konsep tertentu secara lebih objektif. Lalu yang ketiga adalah metode dalam asesmen diagnostik. Terdapat 4 jenis metode dalam asesmen diagnostik yang dapat ditemukan dan disimpulkan. Nah, yang pertama itu adalah tes diagnostik standar, yang kedua adalah analisis kesalahan, yang ketiga adalah observasi kelas, dan yang keempat adalah wawancara dan kuesioner. Nah, yang terakhir adalah penerapan dalam pendidikan khusus. Nah, asesmen diagnostik itu sangat penting dalam pendidikan inklusif dan pendidikan khusus karena membantu dalam yang pertama dalam menentukan eligibility siswa untuk program pendidikan khusus. Lalu yang kedua adalah membantu dalam mengembangkan individualized education program atau IEP. Lalu adalah mengevaluasi efektivitas intervensi pendidikan. Lalu ada konsep evaluasi. Nah, konsep evaluasi ini sebuah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan apakah seorang siswa ini memenuhi syarat untuk layanan pendidikan khusus. Nah, evaluasi ini melibatkan berbagai metode penilaian untuk memastikan bahwa siswa ini memenuhi kebutuhan pendidikan khusus yang ditetapkan. Lalu ada yang kedua adalah evaluasi program. Evaluasi program ini itu dilakukan untuk mengetahui seberapa baik program bekerja untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini adalah memastikan bahwa metode pengajaran yang digunakan berdampak positif terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini tuh pemantauan kemajuan siswa merupakan komponen penting dalam evaluasi ini. Lalu ada proses evaluasi multidisiplin atau tim multidisiplin atau MTT. Ini tuh mengumpulkan menafsirkan data penilaian pendidikan khusus untuk menentukan apakah seorang siswa layak mendapatkan layanan pendidikan khusus. Nah, tes ini tuh ada tes kecerdasan, lalu ada asesmen perilaku adaptif dan komentar orang tua dan guru. Ini tuh adalah beberapa sumber yang digunakan untuk melakukan evaluasi ini. Nah, itulah isi dari buku kedua yang berjudul Assessment in Special Need and Inclusive Education 11th Edition. Mari kita lanjut ke buku ketiga. Lanjut ke buku ketiga, judul bukunya adalah Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus. Penulisnya adalah Dr. Imam Yuwono, MPD. Nah, buku ini yang pertama
membahas tentang instrumen asesmen. Pengertian instrumen asesmen. Nah, instrumen asesmen ini dapat diidentifikasikan sebagai alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan dan pembelajaran anak secara sistematis. Nah, instrumen asesmen ini juga dirancang untuk mengukur berbagai aspek perkembangan anak, termasuk aspek kognitif, sosial, emosional, motorik, bahasa, serta nilai-nilai agama dan moral. Yang kedua adalah karakteristik asesmen yang baik. Yang pertama itu memiliki kisi-kisi yang jelas. Nah, kisi-kisi ini merupakan kerangka dasar dalam penyusunan instrumen asesmen. Nah, yang kedua itu adalah dapat menghasilkan data yang akurat. Nah, keakuratan dalam asesmen sangat penting agar berhasil diperoleh dan dapat bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait perkembangan anak. Lalu yang ketiga adalah penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Yang keempat adalah menggunakan berbagai teknik asesmen. Dan yang kelima adalah mempermudah analisis dan interpretasi hasil. Nah, lalu ada aspek-aspek dalam instrumen asesmen. Yang pertama itu adalah nilai agama dan moral. Nah, aspek nilai agama dan moral ini merupakan salah satu komponen utama dalam perkembangan anak yang perlu diasesmen untuk memahami sejauh mana anak telah menginternalisasi nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kehidupannya. Nah, aspek ini juga mencakup pemahaman anak terhadap ajaran agama, lalu penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari, serta membentuk karakter religius yang mencerminkan sikap positif seperti kejujuran, kepedulian, dan juga rasa tanggung jawab. Lalu ada indikator pengembangan nilai agama dan moral yang digunakan dalam asesmen aspek ini, yaitu yang pertama meliputi pemahaman terhadap konsep keagamaan, lalu adalah kebiasaan beribadah, yang ketiga adalah sikap dan perilaku moral, yang keempat adalah menentukan karakter religius. Nah, metode asesmen nilai agama dan moral ini tuh terdapat beberapa metode yang umumnya digunakan untuk mengasesmen anak dalam aspek nilai agama dan moral. Nah, diantaranya adalah observasi langsung terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada wawancara dengan anak untuk mengetahui pemahaman mereka mengenai nilai agama dan moral. Lalu ada catatan anekdot yang mencatat kejadian-kejadian penting terkait perilaku religius dan moral anak. Lalu ada skala penilaian perkembangan di mana pendidik menilai sejauh mana anak telah menunjukkan karakter yang diharapkan. Lalu adalah perkembangan persepsi. Nah, persepsi ini adalah proses kognitif yang memungkinkan individu mengenali, memahami, dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan juga pengecapan. Nah, perkembangan persepsi ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, dalam konteks pendidikan, persepsi ini memainkan peran kunci dalam proses belajar, terutama dalam memahami instruksi, membaca, mendengar, dan menafsirkan informasi visual maupun auditori. Lalu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini merupakan proses di mana individu itu mengalami peningkatan dalam kemampuan berpikir, memahami, dan mengolah informasi secara lebih kompleks. Nah, konsep ini itu menjadi salah satu aspek fundamental dalam psikologi perkembangan dan pendidikan, terutama dalam membantu anak untuk mencapai kemampuan akademik dan sosial yang optimal. Nah, teori perkembangan kognitif ini ada Jean Poges, seorang psikolog perkembangan yang mengemukakan bahwa perkembangan kognitif ini terjadi melalui adaptasi yang terdiri dari dua mekanisme utama. Yang pertama itu adalah asimilasi. Nah, itu proses di mana individu itu menafsirkan informasi baru berdasarkan skema atau pemahaman yang sudah ada. Misalnya, anak yang sudah mengenal burung sebagai makhluk hidup. Sebagai
burung juga kan bisa terbang, akan menganggap kelelawar sebagai burung pada awalnya. Nah, yang kedua ada akomodasi. Nah, itu penyesuaian skema kognitif yang telah ada untuk menyesuaikan dengan informasi baru. Misalnya setelah diberi penjelasan, anak ini mulai memahami bahwa kelelawar bukan burung misalnya, melainkan mamalia yang bisa terbang. Nah, proses ini itu berlangsung sepanjang perkembangan individu yang memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan abstrak terhadap dunia dan sekitarnya. Lalu ada perkembangan bahasa. Bahasa ini adalah sistem atau simbol yang dapat diucapkan, ditulis, dan digunakan. Nah, ini tuh untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan gerak tubuh, lalu seperti membelai, lalu mengerutkan dahi, dan juga gemetar ketakutan. Nah, perkembangan berbahasa yang normal terjadi secara bertahap dan teratur dan bergantung pada kematangan dan kesempatan belajar. Nah, perkembangan dan pemerolehan bahasa ini membutuhkan berbagai kondisi fisik. Salah satunya adalah tidak ada masalah. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama adalah perkembangan otak dan kecerdasan. Lalu yang kedua adalah jenis kelamin. Kalau anak perempuan itu cenderung lebih cepat menguasai bahasa dibandingkan anak laki-laki. Lalu ada kondisi fisik, gangguan pendengaran atau masalah organ bicara dapat menghambat perkembangan bahasa. Lalu ada lingkungan keluarga, lalu ada ekonomi dan sosial budaya. Nah, anak-anak tuh dari berbeda-beda. Jadi anak dari keluarga dengan akses pendidikan tinggi cenderung memiliki kosakata yang lebih luas. Lalu yang terakhir adalah bilingualisme atau dua bahasa. Anak yang belajar lebih dari satu bahasa sejak dini dapat mengalami keterlambatan dalam penguasaan dalam salah satu bahasanya. Ada juga asesmen perkembangan bahasa. Ini mencakup keterampilan berbahasa dan komunikasi yang terdiri memahami pikiran, lalu perasaan dan kehendak orang lain, reseptif, dan juga menyatakan pikiran, perasaan dan kehendak sendiri kepada orang lain, yaitu ekspresif. Nah, keterampilan komunikasi sangat penting dalam pembelajaran karena memungkinkan siswa untuk mengungkapkan gagasan dan memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Lalu adalah perkembangan sosial dan emosional. Nah, di dalam buku ini tuh perkembangan emosi menurut Sudarsono, emosi adalah suatu keadaan yang kompleks dari organisme, seperti tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam organ tubuh yang sifatnya luas. Biasanya ditambahi dengan perasaan yang kuat yang mempengaruhi ke suatu bentuk tingkah, laku, atau perilaku tertentu. Lalu emosi ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu emosi positif seperti bahagia, cinta, senang, dan rasa syukur, dan ada emosi negatif seperti marah, cemas, takut, sedih, dan rasa frustasi. Nah, asesmen pengembangan emosi ini tuh dilakukan untuk memahami pola emosi anak dan mengidentifikasi emosi yang mendominasi, baik secara positif maupun negatif. Nah, hasil asesmen ini digunakan untuk merancang intervensi yang sesuai agar anak ini dapat mengelola emosinya dengan lebih baik. Itu adalah buku ketiga, lanjut ke buku keempat. Judul buku ini adalah Pengantar Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Penulisnya adalah Haryanto. Di buku ini yang pertama membahas teknik asesmen. Yang pertama adalah skala penilaian, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah observasi, yang keempat tes formal dan informal, yang kelima adalah penilaian klinis. Nah, skala penilaian ini itu penilaian yang merupakan alat asesmen non-tes. Disebut non-tes karena tidak ada jawaban yang benar atau salah. Nah, kelemahan skala penilaian ini adalah mudah bias. Hal ini terjadi karena penilaiannya salah. Lalu kelebihan skala penilaian adalah lebih cepat pelaksanaannya, lalu mudah digunakan,
dan dibanding alat asesmen lainnya seperti observasi, wawancara, dan juga tes objektif. Lalu ada wawancara. Nah, wawancara ini merupakan percakapan yang bertujuan. Wawancara itu mudah dipergunakan untuk anak-anak. Hal ini disebabkan karena wawancara itu bersifat fleksibel. Kelebihan wawancara ini juga adalah memungkinkan melacak jawaban atau mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Lalu wawancara ini ada 3 tahap yang berbeda. Yang pertama itu pewawancara memperkenalkan diri. Hal ini akan menjalankan hubungannya lebih akrab. Nah, yang kedua itu ada saatnya pewawancara itu mengarahkan pembicara ke arah topik-topik yang ingin ditanyakan. Nah, yang ketiga adalah saat pengambilan kesimpulan. Nah, hal ini tuh diperlukan dalam melakukan wawancara adalah proses komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi ini terjadi saling menerima, merespon, dan merespon satu sama lain. Dalam merespon ini, jawaban ada 2 teknik dapat membantu dalam mengambil kesimpulan. Ada teknik tersebut adalah teknik parafrase, yang kedua adalah teknik persepsi. Lalu ada observasi. Nah, observasi klinis adalah observasi yang dilakukan terhadap siswa yang mengalami hambatan fisik. Hambatan ini dapat mengganggu proses belajar di kelas. Jadi observasi yang dilakukan dalam situasi bebas seperti saat istirahat, di luar ruangan, atau waktu bebas di kelas. Nah, situasi-situasi ini tuh mendukung pengumpulan catatan rinci mengenai gerakan motorik, lalu gerakan yang dihasilkan oleh tubuh, lalu ada respon emosional, afektif, lalu ada aktivitas kognitif yang bagaimana siswa itu memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Lalu ada observasi pengukuran. Nah, observasi pengukuran ini tuh dikenal dengan sebutan pendekatan ekologi. Nah, prosedur pengumpulan data yang dilakukan itu untuk mengamati lingkungan kelas secara langsung, lalu pemahaman terhadap lingkungan siswa dapat membantu menganalisis dan menjelaskan penyebab masalah yang terjadi. Nah, dengan ini observasi guru dapat mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku dan proses belajar siswa. Lalu ada tes formal dan informal. Nah, tes formal itu dirancang untuk kelompok atau per orang. Nah, prosedur ini pelaksanaannya dan pemberian skor sangat ketat sehingga orang yang sedang mengadakan diagnosa itu tidak dapat leluasa menafsirnya. Nah, ada macam tes formal menurut Wolf van der Leest. Nah, Sheila, ini ada tes inteligensi, lalu ada tes bakat dan tes pendengaran. Lalu ada tes informal. Nah, tes informal ini tuh dalam asesmen tidak terstandarisasi yang digunakan untuk menilai kemampuan atau perkembangan individu secara fleksibel. Nah, ada juga macam-macam tes informal. Yang pertama ada tes lisan, lalu ada tes tertulis tidak terstandar, lalu ada tes perbuatan, lalu ada portofolio, observasi, dan checklist dan skala penilaian. Lalu ada penilaian klinis. Penilaian klinis ini adalah merupakan penilaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan data diagnosa. Penilaian klinis ini merupakan penilaian yang benar-benar mudah dipahami. Lalu penilaian klinis ini merupakan penilaian yang cocok bagi anak kecil. Lalu ada asesmen bagi anak tunarungu total. Lalu ada kemampuan yang dimiliki anak seperti kemampuan keterampilan dasar, bagaimana reaksi anak, lalu anak dapat mandiri dalam mengerjakan suatu tanpa perintah, dan lain-lainnya. Lalu ada kemampuan dalam bidang akademik. Nah, kemampuan dalam bidang akademik ini tuh meliputi berbahasa, membaca, menulis, dan berhitung, sehingga guru itu dapat menentukan program pembelajaran yang harus diterima anak. Lalu ada kemampuan dalam bekerja atau berkarya. Kemampuan bekerja dan berkarya ini di sini anak itu dilihat atau tingkat kemampuan bekerja dan potensi yang dimiliki sehingga program yang dibuat sesuai dengan kemampuan dan potensi anak. Lalu ada kemampuan mengadakan sosialisasi, bagaimana kemampuan dalam mengadakan sosialisasi dengan lingkungannya. Lalu ada kebutuhan. Nah, hendaknya mengadakan identifikasi kebutuhan anak secara menyeluruh. Setelah itu dapat dipisahkan mana kebutuhan primer atau mana yang mendesak dan mana yang kebutuhan sekunder, dalam arti kebutuhan tersebut masih dapat ditunda dan tidak mengakibat kefatalan.
Lalu kita akan membahas asesmen bagi anak tunarungu sebagian. Nah, tujuan diadakan pemeriksaan awal ini adalah untuk mengetahui tingkat ketajaman pendengaran dan untuk menentukan tingkat fungsi daya dengar. Nah, itu adalah buku terakhir yaitu buku keempat dengan judul Pengantar Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus. Demikianlah pemaparan saya mengenai hasil literatur review dari 4 buku yang telah saya pelajari. Semoga pemaparan ini juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta bermanfaat untuk mengembangkan wawasan maupun penelitian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.